Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast di kanal YouTube-nya YLBHI. Tapi sekarang YLBHI nggak cuma YLBHI seperti biasanya, kita juga mengajak teman-teman dari berbagai macam daerah gitu ya, dan juga dengan jaringan-jaringan lainnya. Nah, yang saat ini kita punya edisi yang spesial gitu ya. Kami mengajak teman-teman BI. Tapi karena BI itu sangat banyak sekali jaringannya, jadi kita tidak bisa mendatangkan semua orang ke kantor YLBHI, tapi kita akan melakukan ini secara hibrid gitu kan. Ya biasalah ya, tidak ada dananya kami kan untuk menghadirkan semua orang ke sini. Jadi harap maklum lah ya teman-teman. Ada saya Mela dari YLBHI, lalu ada Kakak Hema dari Jaringan Advokasi Tambang. Iya, iya Kakak Hema. Iya Kakak Hema dari Jatam. Lalu ada Eno juga dari YLBHI. Nah, halo. Selain Eno, kita juga di Zoom. Silakan teman-teman memperkenalkan diri. Ada Kak, ya silakan perkenalkan diri masing-masing saja. Silakan. Dari Kak Olan boleh dari bagian barat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olan Sahayu dari Kanopi Hijau Indonesia, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Oke, terima kasih Kak Olan jauh-jauh dari Bengkulu cuy. Tapi dengan teknologi sekarang kita semuanya bisa berkumpul. Betul. Setelah dari Bengkulu, dari Jawa, ya kami lah ya orang Jakarta ini juga Jawa gitu kan. Setelah itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan ada Kakak Eta, silakan Kakak Eta. Halo, selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang. Saya Eta, saya dari Kalimantan Timur, saya dari Jaringan Advokasi Tambang. Oh, Jatam Kaltim ini ya. Mantap memang Jatam. Ini Jatam Nas, ini Jatam Kaltim. Jatam di mana? Halo, salam kenal Kak Eta. Setelah ini ada dari Sulawesi, silakan. Ya, halo, saya Mira Amin dari Makassar, dari Selatan Sulawesi yang hari ini sedang krisis air. Halo kawan. Halo Mira. Aminnya ini kayak nama cawapres ya. Jadi, ya Mira dari Sulawesi. Krisis air kayaknya semuanya juga sedang menghadapi itu. Setelah itu dari timur Indonesia ada Bang Ambros. Ini bagian timur Indonesia yang saja ini. Tapi masih Indonesia kan Bang? Masih nggak? Kami orang Papua. Salam kenal saya Ambrosius dari Papua. Halo Bang Ambros, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Jadi memang momentum-momentum kita, kalau misalnya video ini nanti ditayangkan di tanggal 28 Oktober juga, itu dengan Sumpah Pemuda, anjay, Sumpah Pemuda ya. Tepatnya hari ini, tim editor kita nanti sangat bekerja keras sekali. Ya tapi tepatnya di hari Sumpah Pemuda, sekarang tanggal 28 Oktober yang juga bertepatan dengan kira-kira sudah hampir seminggu proses hiruk pikuk pencalonan capres dan cawapres itu ada gitu ya. Misalnya kita tahu di satu minggu ini gitu ya, tiga capres dan cawapresnya itu sudah secara resmi mereka mendaftar di KPU gitu ya. Dan dengan semua dramanya lah ya, ada drama yang tiba-tiba masih anak muda gitu kan, terus dia sebenarnya belum cukup umurnya tapi kemudian bisa gitu. Ini semuanya disulap gitu ya tiba-tiba gitu kan atas nama anak muda. Atau misalnya kalau kita melihat capres dan cawapres mayoritas di tiga-tiganya itu yang spesifik mereka ngomongin dan membawa isu-isu anak muda gitu ya. Tapi nggak cuma itu juga ternyata. Sebelumnya itu ada salah satu calon gitu ya, atau mungkin simpatisannya itu yang mulai bawa-bawa acara-acara kayak K-pop lah gitu-gitu loh, yang udah mulai menyasar-nyasar anak muda gitu ya. Cuman memang sebenarnya sejauh mana sih anak muda ini, kita ngomong ini jadi gimmick-gimmick politik mereka atau misalnya dimanfaatkan gitu kan. Nah sebagai kayak misalnya saya yang masih muda juga kayak nggak terima gitu ya. Atau misalnya Hema yang lebih muda atau Heno lagi yang lebih muda dari kita semuanya. Iya. ini kayak ngerasa yang nggak terima lah kita ya kan. Iya. Suara-suara kita itu seakan-akan dimanfaatkan. Tapi mungkin di sini ada teman-teman dari mana, dari Sulawesi, ada Kak Eta atau mungkin
apa tadi Mira dan juga ada Kak Ambros atau mungkin juga tadi ada Kak Olan gitu ya. Mungkin nanti bisa menceritakan gitu ya bagaimana sih pendapat teman-teman terkait dengan dinamika politik yang sangat memanfaatkan anak muda ini dan sebenarnya apa aja sih yang menjadi harapan yang benar-benar harapan dari kita semuanya, khususnya mungkin kita yang selama ini bergerak gitu ya atau bergerak dan memperjuangkan apa namanya hak isu-isu yang selama ini kita geluti gitu. Mungkin di sini kan ada Hema ya, kita mungkin bisa mulai dari Hema dulu deh. Hema Tamu bisa penting kita ya. Paling penting ya. tamu penting kita yang datang siang-siang ini ke Jalan Diponegoro. Oke, Hema. Tadi gimana? Soal Gimana yang ngelihat politik-politik anak muda sekarang ini? Hem? Kau masih anak muda kan, Hem? muda dong. Kalau ditanya soal ya politik anak muda sebenarnya bukan hal baru ya. Tapi kalau saya sih bilangnya marah ya. Kenapa tuh? Iya, jadi nggak bisa ya walaupun kadang di tongkrongan diketawain juga gitu ya, dijadiin bahan tertawaan gitu. Tapi kalau ditanya sebenarnya gimana tanggapannya itu sangat marah gitu sebagai kaum muda. Sepertinya para elit-elit politik Indonesia hari ini gitu ya, atau mungkin dari ketiga kandidat yang mau sedang mencalonkan diri ini sedang meremehkan gerakan kaum muda kerakyatannya Indonesia gitu. Mereka sepertinya bukan hanya meremehkan tetapi ya lagi-lagi gitu ya. Tadi karena ini bicara tentang berulang, mereka menjadikan kan suara anak muda itu hanya sebagai objek gitu ya. Jadi ini bukan tentang ya kaum muda sebagai subjek memang secara sadar terlibat dalam proses politik, bukan begitu. Jadi sekali lagi mereka menurutku sedang meremehkan begitu dan kemarahan itu semakin membesar. Mungkin kemarahan-kemarahan sebelumnya itu juga sudah ada begitu ya. Tapi setelah melihat para calon capres cawapres ini begitu ya dan manuver-manuver yang mereka lakukan itu semakin marah. Tapi katanya kan anak muda kan masa gini, kita sekarang ada bonus demografi gitu ya. Iya, betul. Anak muda itu dia menjadi berapa persen ya? Mungkin hampir lebih dari 55% itu pemilunya paling banyak dari anak muda. Dari Jadi anak mungkin muda. seperti itu capres dan cawapres seperti berebutan menggait hati anak muda gitu ya. Tapi mungkin Kak Olan atau Kak Eta atau Mira ada ini nggak? Maksudnya apakah punya pandangan yang sama soal ini dengan Hema atau mungkin ngerasa oh ya enggak sih emang baik seperti itu, kita tahu gimana? Silakan. Dari Kak Eta boleh? Wah, ini Jatam ketemu Jatam namanya. Oh iya, Jatam ketemu LBH Makassar ya kan, Mira. Iya. Kalau ini ya, kalau sebenarnya ini momentum di mana sebenarnya sejak 3 kali pemilihan presiden, jadi artinya mau 15 tahun gitu ya, itu menurut saya era di mana politik Indonesia gitu kita lihat dia memang menggunakan yang disebut muda gitu ya, kelompok-kelompok yang suka galau gitu ya, yang kemudian tetapi di satu sisi negara terus menggerus gitu ya. Misalnya kesulitan kerja itu siapa sih yang repot, yang digalauin di berbagai platform media sosial itu kan, misalnya salah satunya sulit kerja lah, kemudian krisis kepercayaan diri karena begitu terhimpit masalah ekonomi dan lain sebagainya, masalah pendidikan dan seterusnya gitu. Tetapi di satu sisi ketika momen politik gitu ya, misalnya tahun-tahun pemilu baik di pemilu di daerah sampai di sekarang misalnya hampir dijadikan bersamaan gitu, kelompok-kelompok ini yang kemudian dirayu misalnya saya melihat misalnya fenomena berbagai kelompok selebgram gitu di media sosial dan tiktokers mulai nih diajak-ajak untuk ngomongin soal pemilu, seolah-olah ini penting buat anak muda
ya elah, penting gimana, giliran kita bingung cari kerja, giliran rumahnya digusur, kamunya nggak ada gitu, gimana pentingnya gitu, makin kitanya stres gitu. Jadi beban hidup gitu ya, kalau anak muda bilang, tapi kamu ketika perlu gitu ya, lalu ngerayu anak muda. Lewat siapa? Lewat salah satunya menurut saya lewat media ya, yang kita nggak bisa lepas dari gadget gitu. Dari screen kita bisa lihat terus menerus, bahkan saya kayaknya hampir 2 bulan terakhir itu emosi juga ngelihat TikTok dan Instagram, isinya kalau yang keluar tuh mesti orang mukanya ini yang sekarang juga terpampang sebagai calon pemimpin katanya untuk negeri ini, tapi saya nggak yakin untuk pemimpin kita dia bisa jadi dipakai untuk memimpin yang lain gitu sih. Jadi fenomenanya kayaknya 15 tahun terakhir, karena itu adalah masa demografi tinggi ya, Indonesia bonus demografi istilahnya, yang saya lihat di mana kelompok kelahiran 80-an akhir dan 90-an serta 2000-an menjadi komoditas, menurut saya di momen politik menjadi komoditas yang ingin digunakan untuk menarik lebih banyak suara, dan juga digunakan sebagai alat untuk bisa jadi nanti ketika menuju mendekati pemilu akan digunakan untuk alat kampanye gitu ya. Karena saya melihat misalnya ketika rancangan undang-undang yang digodok berkali-kali dan itu membuat kita kesal gitu, kita marah, itu justru kelompok-kelompok ini digunakan, kelompok-kelompok anak muda. Jadi kita justru dihadapkan dengan teman-teman kita sendiri yang sebenarnya juga menghadapi krisis. Kalau konteksnya Jatam itu ya krisis lingkungan hidup, tentu saja krisis kesehatan, krisis terhadap kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seterusnya. Gitu sih. Jadi ini akan digunakan oleh mereka dan kita lagi-lagi akan dibuat galau, harus memilih soal ini penting dan kita harus memilih siapa ya? Memilih bapak ini, memilih bapak itu, dan semuanya adalah laki-laki tentu saja ya. Calonnya. Ada juga yang akan, saya yakin bahwa tidak akan bicara soal bagaimana perempuan, bagaimana kelompok rentan lain, bagaimana kelompok gender lainnya gitu. Jadi ya bisa jadi juga isu soal agama, ras dan lain sebagainya tetap digunakan untuk itu. Jadi kayaknya ini nggak ada bedanya dalam hitungan 15 tahun terakhir menurut saya. Ya, sepertinya Kak Eta ini ya memiliki amarah yang sama, kemarahan yang sama dengan Kak Hema, bahwa pada sebenarnya kan membawa isu-isu anak muda ini tadi Kak Eta bilang sebenarnya dari 15 tahun terakhir memang sudah sering digunakan sebagai alat kampanye, tapi ketika naik hilang lagi, ketika ada penggusuran justru mereka nggak muncul, tapi ketika pemilu sudah dekat ya tiba-tiba mereka kayak sangat prihatin, sangat sangat peduli dengan isu-isu itu gitu. Jadi ini sebenarnya apakah nanti kita bisa lihat dari narasumber yang lain apakah mempunyai kemarahan yang sama dengan Kak Hema dan Kak Eta ya? Atau kegalauan yang sama? Iya ya. Kalau Mira gimana Bir? Apalagi gimana nih dari Makassar ini, dari Sulawesi? Ya, kalau aku lihatnya sih narasi anak muda ini memang ya sangat sejak awal sudah terbaca bahkan jauh sebelum pemilu gitu. Buktinya dengan beberapa partai politik itu mulai menggait anak muda untuk menjadi anggota parpol, dan sebenarnya secara tidak langsung lewat media sosial media manapun itu sudah mulai dikampanyekan jauh sebelum 2024 ini sudah mulai terasa gitu. Nah cuman ada hal menarik sebenarnya yang bisa didiskusikan soal politik dan anak muda, karena kalau misalnya mau di-cross-check sejauh ini, apakah pertanyaannya semua anak muda itu dilihat suaranya setara dalam pemerintahan atau tidak gitu. Terus perwakilan anak muda dalam politik ini anak muda yang mana gitu kan. Kalau misalnya sejauh ini hanya beberapa atau segelintir anak muda saja yang punya privilege untuk naik sampai ke pemerintahan. Jadi saya pikir untuk narasi anak muda dan politik tidak lagi harus digembar-gemborkan gitu di berbagai daerah. Kan? Di beberapa tempat misalnya ini kita tidak akan mengarah ke mana-mana ya, ke salah satu objek kita tidak. Jadi di beberapa daerah misalnya kita terang-terangan saja untuk misalnya naik dalam sistem pemerintahan kita harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
gitu. Dan secara regulasi undang-undang kita mengatur bahwa itu harus gitu. Jadi suatu kewajiban bahwa kita harus muncul dari satu perwakilan partai politik atau gabungan partai politik, sekalipun misalnya dari kalangan independen tetap harus diusulkan oleh partai politik tadi. Nah, partai politik ini justru pertanyaannya sejauh mana memberikan jalan keluar bagi anak muda yang sekarang krisis dengan berbagai problem. Misalnya ternyata angka anak muda di Indonesia yang dengan usia produktif, usia sekolah dan lain-lain justru tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan tidak bisa mendapatkan akses atau peluang pekerjaan yang baik gitu. Jadi sejauh ini belum ada misalnya partai yang benar-benar fokus membawa suara-suara anak muda dalam pemerintahan. Nah, justru suara anak muda ini dipakai sebagai komunitas untuk meraup suara ketika pemilu akan datang gitu. Jadi kemarin sih beberapa kali kami selalu mendiskusikan bahwa tidak semua anak muda itu punya privilege yang sama dalam melihat suara pemilu nanti gitu. Jadi kita akan lihat di pemilu 2024 anak muda siapa saja sih yang bisa naik sampai ke puncak pemerintahan. Gitu sih. Makasih Mira. Mungkin tadi yang jadi highlight dari Eta ataupun Mira gitu ya. Ternyata banyak juga dari medsos gitu ya, iklan-iklan lewat medsos gitu kan. Maksudnya bagaimana sih mereka ngomongin bahwa seakan-akan tuh anak muda ini lu pertama kali nyoblos loh, jadi harus tahu yang kamu coblos tuh siapa, rekam jejaknya bagaimana. Yang tadi aku sepakat juga, karena kita tuh semua capres itu dia harus lewat partai politik, jadi kayak seakan-akan kita nggak punya pilihan gitu ya sih. Kayak maksudnya cuma 3 sih yang bisa kita pilih jadi capres, kenapa kita nggak bisa yang lainnya gitu kan ya. Tapi mungkin kalau Kak Olan dari Sumatera atau mungkin Kak Bang Ambrose dari Papua ada pernyataan kah soal ini atau mungkin mau memberikan statement? Ya, silakan Kak Olan. Kalau saya sepakat dengan kawan-kawan yang lain ya, bagaimana sekarang anak muda itu hanya dijadikan ya untuk meraup kemenangan gitu kan, dalam tanda kutip sekarang itu suara gitu kan, pemilih anak muda itu paling banyak itu yang mereka sasar. Nah, tadi betul sekarang kalau saya itu lebih sering lihat di TikTok gitu kan, bagaimana partai politik itu memunculkan anak muda gitu kan sebagai yang terdepan gitu kan, dan kemudian bagaimana anak muda ini akan memberikan dampak positif kepada anak-anak muda lain gitu kan. Tapi itu kalau saya merasa itu hanya pencitraan saja gitu kan, karena kita melihat dari pemilu sebelumnya juga ya anak muda udah mulai muncul gitu kan, tapi ya implementasinya ya kita lihat sendiri gitu kan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan saat ini juga apakah berpihak gitu kan, banyak berpihak kepada kaum muda gitu kan. Justru malah ya partisipasi masyarakat gitu, kalau kan masyarakat luas gitu kan, dalam anak muda juga terlibat, tapi justru malah itu dikecilkan gitu kan. Jadi partisipasi anak muda itu justru tidak didengar gitu. Dan kemudian kalau di daerah gitu kan, di tingkat provinsi, kabupaten itu sekarang udah kan, walaupun belum masa kampanye gitu kan, tapi sudah mulai tuh banyak spanduk-spanduk gitu kan. Udah banyak tuh yang muda-muda gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang muda-muda ini dia memberikan embel-embel gitu kan. Embel-embelnya apa? Oh ini anak si A, oh ini anak si B gitu kan. Nah itu yang terjadi gitu kan. Bahwasanya memang betul anak muda sekarang itu ya hanya dijadikan untuk memenangkan saja gitu kan. Untuk mendapatkan suara anak muda itu. Jadi kalau saya bilang ya ini pencitraan gitu. Mungkin satu lagi tadi masalah politik dinasti berarti ya Kak? Iya betul. Jadi bukan hanya di ini ya, bukan hanya di
tingkat nasional gitu kan, di daerah pun juga seperti itu. Ya apalagi kan kalau misalnya kita ngomongin caleg DPRD ya Bu, gubernur-gubernur gitu kan. Itu juga banyak. Nah, cuman mungkin Bang Ambrus gimana Bang Ambrus? Kalau misalnya di Papua melihatnya dan mungkin pertanyaan tambahan, sebenarnya ada manfaatnya nggak sih Bang untuk teman-teman yang ada di sana soal ini Bang? Dalam konteks pemilu ya, partisipasi saya respon soal partisipasi anak muda dulu, Bang, nanti akan respon selanjutnya. Tapi saya mau bilang begini, setiap kali 5 tahun itu anak muda ini dijadikan kayak barang dagangan. Benar. Yang dilakukan oleh elit-elit politisi maupun penguasa hari ini untuk bagaimana mengakomodir suara-suara mereka dan bagaimana menaikkan stabilitas para politisi. Itu yang pertama. Contohnya tidak terlalu jauh. Hari ini anaknya Jokowi, anaknya Presiden Jokowi. Kita bisa lihat bahwa bagaimana rezim hari ini gunakan kekuasaannya mengotak-atik dan merevisi semua untuk meloloskan anaknya. Secara tidak langsung sebenarnya ini sedang menjelaskan kepada publik maupun kepada rakyat Indonesia bahwa para penguasa dan elit politik hari ini itu tidak mendidik anak-anak dengan cara proses yang baik, justru menjadikan kekuasaan ini mereka ini dipaksa untuk masuk ke kekuasaan dan dijadikan background untuk bagaimana elektabilitas partai itu dinaikkan dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahwa selain partai-partai ini dia gunakan anak-anak muda ini selain mendulang suara, kemudian ini sebenarnya dia juga tidak menjelaskan kegagalan para politisi dan partai-partai ini dalam melakukan kaderisasi, kemudian selain mengkhianati perjuangan anggota-anggota partai yang sudah lakukan secara mandiri ya, menciptakan kaderisasi dan sebagainya, tapi memberikan presiden buruk bagi pendidikan politik di Indonesia selain soal demokrasi, dan hari ini kita sedang menghadapi situasi itu. Itu ya respon saya terkait soal anak muda tadi. Kalau dalam konteks Papua memang kami tidak kenal orang-orang yang masuk calon ini. Orang ini saja kami tidak kenal. Misalnya kayak Jokowi, mungkin dia momentum mau maju presiden dengan janji dan sebagainya, tapi hasilnya kayak begitu. Hanya tinggal janji saja, nanti orang Papua. Apalagi calon-calon presiden yang selain dari di Prabowo, kemudian yang punya masa lalu di Papua dengan punya latar belakang masa lalu pelanggaran HAM di Papua, kemudian calon yang lain Anies dan sebagainya, ini orang Papua tidak begitu kenal di mereka ini. Dan kami hanya bisa lihat mereka punya kampanye-kampanye ya, janji-janji manis di layar berita online maupun media cetak gitu. Dan mereka-mereka ini hadir ketika momentum ada pemilihan politik dan bagaimana mereka lebih menonjol utamakan bagaimana merebut kekuasaan ketimbang datang ke pemilihan masyarakat. Belum pernah ada sama sekali. Padahal kami punya banyak masalah dan Jakarta yang bawa masalah banyak di Papua. Ini saja. Iya, betul Bang Ambrus. Terima kasih banyak. Tadi yang menjadi catatan itu kan sebenarnya apakah gitu ya, maksudnya orang-orang ini kan bukan orang-orang baru ya kan, mereka juga pernah menjabat gitu ya sebelumnya kan, tapi apakah kebijakan mereka atau misalnya kampanye-kampanye mereka itu berpengaruh terhadap misalnya kayak sekarang nih di Bengkulu berapa banyak kasus konflik agraria yang nggak selesai ya kan, di Kalimantan apalagi dengan pembangunan ibu kota Nusantara yang terbaru gitu kan, yang itu dampak terhadap masyarakatnya itu juga banyak. Apakah janji presiden atau capres dan cawapres ini menyentuh pada akar masalahnya yang dimana sekarang sedang teman-teman hadapi atau sekarang sedang kita hadapi bersama misalnya gitu. Atau misalnya contohnya kayak kita yang ada di Jawa gitu ya, salah satu capresnya itu dari Jawa Tengah, beliau masih menjadi gubernur, maksudnya saat beliau masih menjadi gubernur berapa jumlah kasus yang tidak selesai, Wadas belum selesai ya kan. Kendeng juga sampai sekarang belum selesai. Padahal kalau mereka bilang bawa aja ke ranah hukum juga udah dijabanin gitu ya, ibaratnya udah ditempuh, tapi juga itu nggak selesai.
PR-nya aja tuh masih banyak. Nah, mungkin kalau teman-teman sendiri ngelihatnya bagaimana nih? Apakah ada dampaknya atau bukan dampaknya lah, apa yang menjadi harapan, bukan harapan juga bahasanya ya, karena sebenarnya kita tidak berharap banyak, tapi apa sih yang menjadi kaitannya antara capres-cawapres ini dengan kasus-kasus yang sedang kita hadapi? Kira-kira berpengaruh nggak sih? Apakah kemungkinan ada yang menjadi lebih baik dari sebelumnya? Gitu lah, misalnya gitu. Bagaimana kakak-kakak? Misalnya kayak tadi Mira bilang di awal, kekeringan nih di Sulawesi gitu kan. Apakah ada pengaruhnya, Mir? Mantan wapres kan orang Makassar ya? Ya kan, Mir? Itu berpengaruh atau enggak? Terus aku mau nanggapin gitu. Karena kalau tadi kan sempat ya, kita ini sebenarnya semua sama-sama tahu ini pencitraan gitu tadi. Udah, ayo kita coba jujur-jujuran gitu kan. Coba kita jawabi dulu secara jujur begitu. Kalau tadi ada janji-janji politik yang katanya disampaikan, ada visi misi yang disampaikan. Kalau Anies dan Caimin kan, dan juga Ganjar dan Mahfud MD itu sudah mengeluarkan visi misinya. Aku cek sih kalau si Ganjar sama Gibran itu Prabowo dan Gibran. Sama Prabowo dan Gibran itu belum ya. Tapi tadi kan emang masih ada yang percaya. Emang masih ada yang percaya, itu satu gitu. Kalau kita mau jujur-jujuran. Yang kedua, ini kan sudah jelas kalau kita lihat tadi, bisa sebenarnya kita list satu persatu lagi tadi rekam jejaknya para ketiga kandidat ini begitu. Kemudian kalaupun kita tadi misalnya kalau Ganjar tadi dia punya jelas itu ngomongin tentang industri ekstraktif yang ada di Kendeng, kemudian juga di Wadas gitu, bahkan bukan hanya tidak memberikan keberpihakan yang jelas gitu ya. Siapa yang nggak tahu perjuangan warga Kendeng sih gitu. Iya. Tapi kita lihat itu kan bermain akrobat ya, sudah dimenangkan warga, kemudian Ganjar terbitkan lagi peraturan baru, izin yang baru begitu kan, akhirnya memutuskan lagi izin yang baru. Dan ini juga kemungkinan akan terjadi di Pulau Sangihe, di Dairi. Kalau kita coba cek lagi begitu. Nah kemudian kalau Prabowo dan juga Gibran, selain tadi bicara tentang politik dinasti yang seolah-olah dibungkus dengan bahasa kaum muda ini tadi gitu ya. Siapa yang tidak tahu Prabowo itu adalah dia punya keterlibatan atas pelanggaran HAM, pembunuhan aktivis, penculikan aktivis. Dia juga bermain di industri ekstraktif, gitu ya, di batubara, kemudian juga di pemilu sebelumnya juga itu sudah digambarkan dengan jelas begitu ya. Kemudian juga pendana-pendana mereka termasuk. Begitu juga misalnya kalau bicara tentang Anies gitu, siapa yang tidak tahu bahwa dia juga sebelumnya menggunakan rasisme untuk bisa dalam DKI yang satu yang sebelumnya gitu, di Jakarta. Siapa yang tidak tahu itu gitu. Kalau kita jangan pura-pura lupa atau amnesia, kalau kita mau jujur-jujuran, berarti kan kita bisa bilang pemilu ini bukan pemilu rakyat, tapi pemilunya para pemodal, para penguasa, yang mereka juga sudah mengatakan akan melanjutkan visi misi atau program-program yang dibuat oleh Jokowi. Yang kita tahu pasti tadi industri ekstraktif, penghancuran ruang hidup, tanah, air, udara, perampasan, kemudian juga upah murah dan segala macamnya, itu komersialisasi pendidikan dan segala macamnya, itu berarti pelanggaran HAM itu masih terus berlanjut begitu. Jadi kalau aku pikir itu udah jelas dulu gitu, ini bukan pemilu rakyat, ini pemilunya para penguasa yang sedang mau meneruskan kepentingan mereka. Iya, tadi yang dijelaskan sama Kak Hema itu sangat ini ya, sudah sangat kompleks ya, mulai dari ketiga capres yang kalau kata Kak Eta sih yang membuat kita galau ya. Mau pilih ini ada catatan ini, mau pilih itu ada catatan itu, pilih yang ini ada catatan. Semua capres dan cawapres sepertinya punya catatan yang menjadi kekhawatiran kita gitu. Tapi tadi lagi-lagi ya, kan Kak Hema juga anak muda, iya kan? Iya anak muda. Iya dong. Gen Z.
Justru ini sangat penting ya gitu anak-anak muda yang memang melek terhadap fakta-fakta yang akhirnya kita nggak mudah terbuai dengan visi misi yang apa sih visi misi itu. Emang nanti ketika mereka terpilih mereka akan membuka visi misi itu lagi? Kayaknya enggak ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengalamannya sih enggak. Tapi mungkin Kak Olan dari Sumatera atau Mira atau Bang Ambrose punya pengalaman atau punya pandangan yang sama. Oke, Kak Mira. Silakan. Betul. Jadi kalau janji-janji itu ya hanya tinggal janji gitu kan. Kalau sudah janji ya janji sudahlah gitu kan. Karena fakta yang berbicara gitu kan. Jadi kalau kita melihat ke belakang bagaimana suatu pembangunan atau investasi gitu kan yang katanya kan untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Tapi implementasinya justru menggusur rakyat, gitu kan, mengintimidasi, melanggar hak asasi manusia, gitu kan, itu yang terjadi, gitu kan. Kemudian juga bagaimana konflik agraria yang semakin hari ya kita sudah tahu sendiri, gitu kan, bagaimana petani itu dikriminalisasi, gitu kan. Kemudian juga di sektor lainnya, misal nelayan, entitasnya itu dihilangkannya itu seperti apa ya, ruang hidupnya itu dirampas gitu kan, dengan cara-cara misalnya kalau di Bengkulu misalnya gitu kan ada PLTU batubara yang limbahnya itu dibuang ke laut, yang itu akan berdampak terhadap nelayannya. Belum lagi industri-industri lainnya gitu kan. Itu yang terjadi. Kemudian menghilangkan, ya itu tadi, menghilangkan sumber mata pencarian masyarakat. Nah ini kita lihat, jadi suatu pembangunan itu sejahtera untuk masyarakatnya di mana gitu kan. Itu fakta-faktanya. Kemudian kalau kita melihat ke depan pemilu 2024 ini, bagaimana ketiga capres dan cawapres ini kan bukan orang baru gitu kan, orang-orang lama yang kita sudah mengetahui secara di belakangnya bagaimana mereka itu melihat gitu kan, melihat lingkungan gitu kan. Karena ya kalau kita lihat di ketiga pasangan ini gitu kan, itu ya sama saja, yang di belakangnya itu siapa-siapa gitu kan. Dan kita melihat bahwasanya dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan sampai yang saat ini ya para yang di belakang ini ya para elit oligarki atau cukong-cukong ini kan yang menempel di semua pasangan kalau menurut saya. Jadi ke depan ya bagaimana pemimpin ke depan kalau melihat ini ya itu masih akan sama seperti tahun sebelumnya, seperti itu. Tapi yang menarik ini Kak Olan, terima kasih. Tapi yang menarik ini juga Kak, misalnya kayak Gibran gitu ya, salah satu agenda dia itu yang dia usungkan kemarin tuh yang bawa-bawa papan itu kan hilirisasi pertambangan. Ya kan, misalnya mungkin nanti Kak Eta sama Mira punya banyak pengalaman di sinilah bagaimana hilirisasi pertambangan itu, dari Kalimantan punya banyak sekali, bahkan tuh udah kayaknya pulau tambang gitu ya Kak ya, udah penghuninya itu udah berkurang lah gitu ya, isinya tambang doang. Atau misalnya dari Capres Anies misalnya yang dia ngomong soal energi terbarukan, kita mau ngomong kalau misalnya itu ke nikel, mungkin Mira nanti bisa cerita bagaimana akhirnya industri atau pabrik nikel itu yang ada di Sulawesi kemudian dia berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya gitu. Mungkin Kak Eta atau Mira duluan yang mau merespon soal ini. Aku dulu ya Kak. Iya, silakan Mir. Ini sih Kak Eta permisi lewat ya. Mumpung kayaknya Sulawesi akan mengambil alih wilayah industri ekstraktif ke depannya. Jadi tadi sempat menyambung ya soal, aku masih mau notice dulu soal tadi yang anak muda. Jadi kalau misalnya mundur 10 tahun ke belakang dulu ya, pada awal kepemimpinan pemerintahan yang sekarang, itu ingat atau tidak, narasi anak muda itu cukup benar-benar dijual pada waktu itu.
Karena sosok ini muncul sebagai pribadi yang sangat merakyat lewat belusukannya, bahkan ngetren pada waktu itu 10 tahun lalu, baju kotak-kotak itu identik sekali dengan orang-orang yang merakyat, anak muda, dan seterusnya. Itu benar-benar saya masih sangat mengingat ya, cukup mengingat dengan narasi-narasi yang dibangun. Nah, yang pada akhirnya 3-4 tahun kemudian kita bisa melihat dampak dari narasi itu dibangun ya. Banyak sekali kemudian program dan kebijakan yang hadir justru tidak partisipatif dengan suara-suara anak muda. Tentu kita ingat di 2019 banyak sekali anak muda yang terwakili lewat teman-teman mahasiswa turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja, Omnibus Law ya, dengan revisi undang-undang KPK-nya, dan itu tidak dipandang penting gitu sebagai satu suara anak muda. Justru kebijakan ini lewat begitu saja gitu, lewat jalur tol gitu kan, tanpa hambatan. Nah, sekarang kita diperhadapkan lagi nih dengan jualan anak muda. Nah, untuk beberapa anak muda yang melek, kita patut bersyukur karena untuk pemilu setelah ini kita tidak perlu memandang bahwa partisipasi politik anak muda itu hanya akan terjadi ketika mereka datang ke TPS dan memilih salah satu paslon gitu. Jadi politik itu tidak hanya politik bagi anak muda, tidak boleh hanya digambarkan ketika mereka datang ke TPS dan memilih, tapi banyak hal, misalnya di saat isu soal impor beras ya, beberapa anak muda justru memilih pulang kampung dan menanam beras, menanam padi gitu. Itu sangat politik gitu. Di saat misalnya beberapa wilayah dijadikan estate ya, kebijakan untuk menanam banyak satu jenis pangan, itu masih ada beberapa teman-teman yang lebih memilih untuk konsumsi sagu ya kakak. Jadi ini juga sangat politik, dan narasi ini perlu dibangun bahwa politik itu tidak melulu soal pilpres dan pemilu seperti itu. Nah, tapi pada faktanya yang terjadi, narasi anak muda ini kembali dimunculkan di pemilu 2004. Nah, saya berpikir bahwa siapapun nanti yang menang, satu hal yang pasti bahwa ini hanya akan menjadi lanjutan program kerja dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan ini akan memastikan bahwa proyek strategis nasional dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan pembangunan ibu kota baru atau IKN, itu harus tetap berlanjut. Nah, lalu kita akan diperhadapkan pada pilihan, kita akan memilih yang mana dan kita harus apa. Ya, saya pikir sama saja. Jadi pemerintahan yang sekarang akan memastikan bahwa pemerintahan selanjutnya akan tetap melanjutkan proyek strategis nasional dan IKN tadi. Nah, sekarang kemarin presiden kita lewat 2021 ya, atau 2022 kalau tidak salah, Presiden Republik Indonesia secara terang-terangan di depan umum menjelaskan bahwa Sulawesi nanti akan menjadi wilayah yang nantinya menjadi lumbung nikel atau akan terbangun besar-besaran wilayah industri ekstraktif. Yang saya bilang tadi, kita mungkin akan menggeser Kalimantan ya, mungkin saja. Cuman faktanya itu sudah mulai dilakukan di wilayah Sulawesi. Di Sulawesi Selatan misalnya, kita punya satu proyek strategis nasional namanya itu kawasan industri Bantaeng. Dia akan menjadi salah satu industri smelter terbesar di wilayah Indonesia Timur. Kemudian bergeser ke Sulawesi Tenggara, di sana ada ada tambang nikel di pulau kecil yang kalau menurut undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pulau Wawuni'i itu tidak boleh untuk ditambang gitu. Tapi pada faktanya sekarang PT GKP itu bekerja di sana dan menggali harta kekayaan Wawuni'i untuk kemudian diolah menjadi nikel. Dan banyak kemudian wilayah-wilayah lainnya akhirnya terjadi konflik horizontal antar masyarakat, dan bahkan anak muda itu sendiri terjebak dalam konflik ini. Jadi patut bingung ya, nanti ke depannya suara anak muda ini akan kemana lagi dan akan dimanfaatkan seperti apa. Karena ujung-ujungnya kita akan diperhadapkan selain menjadi PNS, ya sudah nyalek saja. Gitu sih ya Kak Mel. Jadi iya Kak Eta tadi Mira udah ngebawa ini ya, seakan-akan kita berlomba menuju krisis, mana daerah yang paling krisis gitu kan ya. Coba kalau Kak Eta gimana Kak, dari Kalimantan ngelihat soal ini? Sebagai tetangga Sulawesi, sebenarnya kami sudah, ini kalau kita sesama oligarki gitu ya, kira-kira kami akan bilang begini nih.
sebagai tetangga Sulawesi, Sulawesi silakan membongkar, nanti tenang aja, kami akan sediakan lahan untuk smelter kecil di Kalimantan Timur, karena 3 minggu yang lalu sudah ada korban jiwa begitu. Jadi tenang saja, masih banyak yang bisa dikorbankan, kira-kira gitu si oligarki bakal bilang ya. Jadi tidak ada ucapan selamat untuk Sulawesi sebenarnya, karena beritanya akan lebih panjang. Saya yakin juga Kalimantan Timur juga sama saja gitu. Tetapi kalau kita bilang tuh ada yang lagi rame, misalnya nggak bahaya kah gitu ya? Nggak bahaya, emang ini sebenarnya bahaya banget kalau kita lihat gimana anak muda di tengah krisis yang dihadapi. Tentu saja ini akibat dari rezim yang begitu panjang ya ceritanya, bagaimana menghabisi ruang hidup, menghabisi tentu saja sumber-sumber ekonomi yang sebenarnya masih bisa digunakan gitu, tetapi karena misalnya Kalimantan Timur tuh isinya tambang, sawit, ditambah lagi proyek strategis nasional yang maha besar gitu ya, maha gede gitu ya, itu akan terus menggusur gitu. Nah, tetapi di satu sisi kalau kita melihat, saya membaca beberapa artikel dan sempat diskusi dengan beberapa kawan, mereka nyebutin sekarang itu tokoh yang akan menjadi target jadi bonekanya oligarki itu adalah tokoh-tokoh yang dianggap jujur, merakyat, apalagi jujur, merakyat, berprestasi, gitu. Anak muda, anak muda gitu, berwibawa, cerdas gitu. Untuk taat beragama itu bagian yang terakhir lah ya, kayaknya bukan menjadi prioritas untuk diperbincangkan. Tetapi kalau kita lihat 3 tokoh orang ini yang tadi misalnya Mbak Olan juga sebutkan sebenarnya di belakangnya itu siapa, kita juga nggak kenal siapa mereka gitu ya. Kata Bang Amros, kita nggak tahu nih calon-calon ini siapa sebenarnya gitu. Karena kita lebih banyak mengenal di belakang mereka ini siapa gitu. Nah, orang-orang ini menurut saya akan digunakan untuk tampilan jujur, berprestasi dalam memimpin misalnya. Nah, yang menjadi tantangan kita karena dia berbahaya adalah kita punya tantangan untuk menjelaskan lebih banyak ke khalayak lebih luas gitu, termasuk ke orang muda, ke generasi saya misalnya, ke teman-teman saya bahwa rekayasa politik, saya nggak bilang kalau ini politik yang seperti Mbak Mira tadi sampaikan, bahwa sebenarnya ada kok contoh politik yang ini, iya benar, tapi kalau kita lihat sekarang Indonesia itu lebih ke rekayasa sih, bagaimana tadi kita dibujuk, yang kedua kita dipaksa untuk segera ikut dalam pesta politik, untuk segera memutuskan 3 detik dalam kotak KPU ya, kotak untuk kita memilih nyoblos terus dikasih tinta itu berapa detik doang, kita dipaksa. Tadi kita dibujuk untuk memahami pentingnya pesta politik, begini. Sekarang kita dipaksa untuk ikut. Kemudian setelah mereka terpilih, gitu, siapapun yang terpilih nanti, kita dipaksa untuk berdamai dengan, misalnya, dipaksa untuk terus berhadapan dengan pertambangan, dipaksa untuk terus berhadapan dengan masalah orang mati, gitu, dipaksa untuk terus berhadapan dengan krisis, gitu. Dan kita mesti bilang enggak ya, karena ini bahaya kalau sampai kita nggak punya kemauan untuk enggak. Saya melihat misalnya dalam periode yang sebelumnya, pemilihan yang sebelumnya, memang banyak pemilih pemuda gitu yang ikut serta. Tetapi penting untuk mereka tahu ini momen apa dan kenapa kita harus terlibat, kayaknya nggak banyak juga. Dan ini kayaknya tantangan sih buat kita semua ya, karena krisisnya akan terus, siapapun presidennya kan nanti gitu ya, siapapun pemimpinnya, krisisnya tetap akan panjang gitu, tidak berkesudahan. Kemudian mereka sudah sangat jelas menyampaikan bahwa proyek-proyek besar, strategis nasional atau skala-skala raksasa itu tetap harus dijalankan tanpa memikirkan bahwa perempuan, anak-anak, orang muda, petani, nelayan akan menjadi korbannya. Dan ini kayaknya PR sih buat kita generasi sekarang gitu, untuk menyampaikan atau punya bahasa tandingan untuk melawan narasi-narasi palsu yang didirikan atas dasar rekayasa politik yang dibangun saat ini. Jadi tadi dia sudah bujuk, sekarang kita disuruh dipaksa. Jadi kita harus berani tuh bilang enggak sih gitu ya.
nggak nih kita nggak mau ikut misalnya, atau nggak nih saya nggak mau memilih kamu karena kamu pelanggar HAM. Tapi bukan cuma kita aja, harus lebih banyak orang lagi sih yang bilang bahwa kita nggak butuh rekayasa politik yang kalian ciptakan untuk melayani para oligarki. Keren. Nggak dulu ya. Tadi kalau penjelasan Kak Mira, Kak Olans, dan Kak Eta itu sebenarnya sepertinya memiliki kekhawatiran yang sama ya, bahwa tadi kan Kak Hewa juga sempat meng-highlight soal bagaimana ada capres dan cawapres yang justru ingin melanjutkan proyek dari presiden sebelumnya gitu. Justru tadi Kak Eta, Kak Mira, Kak Olans itu menjelaskan bagaimana justru mungkin ya kita ini jarang ter-highlight gimana penderitaan teman-teman yang di Kalimantan, di Sulawesi terkait dengan proyek-proyek strategis nasional yang justru melanggar hak-hak masyarakat di sana. Justru banyak yang terbunuh juga ya, yang ini sebenarnya jadi PR banget untuk kita juga. Mungkin dari teman-teman, khususnya dari Bang Ambros. Oke. Dari Bang Ambros gimana Bang Ambros? Iya, terutama Papua ya. Iya. Saya setuju dengan pendapat dari kawan Ola dengan kawan Eta tadi. Memang Jokowi itu sudah mewarisi penderitaan orang Papua sangat panjang, sama juga yang tadi kawan-kawan sudah jelaskan beberapa wilayah yang jadi basis konflik yang diciptakan oleh negara tadi. Kalau setelah periode kedua itu kami di Papua itu di Intan Jaya itu jadi wilayah pengungsi, Duga, kemudian Maegat, Yaukimo itu bersamaan dengan selain konflik bersamaan dengan krisis makanan, yang mana pemerintah juga sedang membangun untuk mendorong proyek pangan di Yaukimo, yang mana di sana juga jadi wilayah konflik dan masyarakat adat setempat tidak bisa melakukan aktivitas kebun dan sebagainya. Dan sampai hari ini belum ada perhatian serius. Jadi Jokowi setelah sudah mewarisi kekerasan di beberapa daerah yang tadi sebelumnya kawan-kawan sudah disahkan, dan di Papua ini menjadi beberapa titik dari wilayah operasi militer, yang mana Pak Prabowo maupun anaknya Jokowi yang hari ini jadi capres, yang jelas dia akan mewarisi hasil program dari bapaknya, presiden sebelumnya. Dan apalagi dalam konteks Papua ya, dalam konteks Papua kami ini punya pengalaman memori pasionisme yang sangat panjang. Selain dari zaman bapaknya yang meningkatkan skala kekerasan korban yang paling tertinggi dalam 2 tahun setelah pengesahan Otsus dan Dor, itu sangat tinggi sekali di Papua. Kemudian dan wilayah operasi tadi. Melihat dari pemilih 2024 ya, dengan dinamika politik saat ini itu tidak usah terlalu jauh menilai misalnya calon ini seperti apa dan sebagainya. Kita lihat masyarakat Wadas saja, itu akan menjelaskan background daripada Ganjar untuk soal Wadas. Kemudian terkait dengan misalnya wakilnya kan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu orang yang mulutnya rasis. Dia yang pernah bilang data tapol Papua dan masyarakat pengungsi dari Duga itu data yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa UI juga yang sama juga dengan teman-teman di Australia, merespon dengan data ini data sampah. Jadi orang yang berwatak intelektual tapi berwatak rasis begini kan tidak perlu dipilih atau tidak layak untuk jadi presiden, apalagi mau mencontohi ke orang lain. Ternyata tidak layak sekali. Kemudian berbicara soal Prabowo, ya Prabowo punya pengalaman masalah di mana dia yang salah satu aktor yang operasi militer di Mampeduma 1996. Kemudian penculikan aktivis tadi yang sudah ceritakan. Dan putusan pengadilan jelas bahwa Prabowo diputuskan bersalah. Kok Jokowi masih bisa piara orang-orang yang diputuskan secara hukum bersalah, dia komandan dalam kekuasaan. Ini kan lucu, justru orang-orang ini yang merusak demokrasi sebenarnya. Selain soal oligarki tadi, dalam dokumentasi kawan-kawan dari Wartok dalam film Teksikiler, di situ jelas struktur oligarki yang disusunnya anaknya Jokowi juga ada di situ, Prabowo juga ada di situ. Itu berhubungan dengan soal nikel tadi, soal emas di Papua, soal kelapa sawit,
program perusahaan kelapa sawit dan program putih dan sebagainya. Dan di Papua ini selain proyek pemerintah yang rangkul mereka untuk suksesi food state itu dengan akomodir anak muda Papua masuk jadikan sebagai petani dan dipekerjakan. Kemudian selain mengakomodir mereka untuk jadi politisi, kamu maju karena ada pemekaran banyak dan sebagainya. Kalau dilihat dari konteks situasi politik dan zamannya Jokowi yang kami orang Papua yang sedang menuju genosid, ini tidak ada harapan sama sekali yang melihat konteks latar belakang kepemimpinan calon presiden yang mau maju. Ini jadi dilema. Apakah orang Papua nasib ini mau dibawa kemana? Dengan dalam masjid bertanya-tanya. Jadi saya tadi tanya orang-orang ini dari mana saja? Kami tidak kenal. Tapi mereka ini muncul hanya ketika ada momentum pemilu dan sebagainya. Lalu terkait dengan saya mau pertegas lagi bahwa setelah kepemimpinan Jokowi sebelumnya itu di Papua itu dari 5 perusahaan yang satunya di Sorong, 2 di Tambau, 3 di Merauke, 4 di Jayapura. Dalam 6 bulan saja itu sekitar 1 juta hektar hutan Papua habis. Dalam 6 bulan. Begitu tinggal kalikan 6 bulan dalam 1 tahun, hutan Papua berapa yang habis. Padahal kalau tidak salah 2021 itu Jokowi ikut pertemuan di Goslo itu berjanji untuk mengatasi deforestasi. Tapi tidak di Papua ini kirim investor datang dan babat-babat hutan itu jalan. Sementara tidak melihat bagaimana dengan hak-hak masyarakat adat yang harus dilindungi. Mereka tidak pandang itu. Bagaimana dengan ganti rugi dan sebagainya. Ketika masyarakat adat melakukan protes terhadap hak-hak mereka, itu negara gunakan militer untuk diperhadapkan dengan masyarakat adat yang tidak lain. Selain kriminalisasi mereka ke penjara dan sebagainya. Kalau memang Jokowinya sudah punya, selain setelah ada pertemuan di Goslo itu, dari sekitar 100 lebih perizinan dari Kementerian LHK yang dicabut itu sekitar 50-an izin itu ada di Papua. Dan izin-izin itu bermasalah. Dan sampai hari ini statusnya tidak jelas. Bahkan kayak di Sorong, masyarakat adat Moe itu sudah ada perda dan ujinya itu waktu itu sudah dicabut. Seharusnya mereka dorong untuk pengakuan dari pemerintah. Sampai hari ini belum ada pengakuan terhadap hak tanah adat mereka, hutan adat mereka. Padahal kalau kita melihat bahwa Jakarta yang kota hari ini polusi, kemudian panas dan sebagainya, ini juga dampak daripada pembobatan hutan secara masif dengan program-program kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan bagaimana untuk masa depan yang akan datang. Seharusnya pemerintah dia berpikir positif bahwa masyarakat adat ini bagian daripada pahlawan yang menyelamatkan kami semua dunia dan harusnya memberi pengakuan terhadap hak adat dan tanah adatnya ini sama sekali tidak ada. Dan itu juga jadi dilema untuk bagi kami di Papua dengan situasi calon-calon presiden yang ada saat ini ya. Selain yang paling penting itu terkait dengan soal bagaimana dengan penyelesaian pelanggaran HAM. Sementara Jokowi dia mengakui 12 kasus ya. Saya mau bilang begini bahwa siapa saja bisa akui bahwa ini pelanggaran HAM, termasuk presiden akui juga. Tapi bagaimana dengan tahapan proses penyelesaiannya? Apakah bisa memberikan kepuasan terhadap korban atau tidak? Justru dari 12 kasus yang diakui itu 2-nya di Papua. 1 kasus Wasior berdarah dan kasus Wamena berdarah. Sementara korban Wamena berdarah tolak. Penyelesaian non-judisialnya tolak. Mereka minta untuk PBB investigasi. Kemudian yang untuk Wasur mereka untuk minta penyelesaiannya secara yuridis. Saya sempat ketemu kebetulan ada di satu acara ketemu dengan tim ADHOK untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Saya mempertanyakan soal itu sikap dari korbannya karena mereka belum punya akses untuk ketemu dengan orang-orang misalnya pemerintah untuk fasilitas mereka ya. Dia meresponnya itu dia bilang kalau korban yang tidak mengikuti apa yang ditetapkan kebijakan dari pemerintah ya kami tidak akan merespon seperti itu. Padahal ini tanggung jawab negara yang harus dilindungi ya.
Kemudian dan di situ juga ada aktor negara yang ikut terlibat dalam kasus itu. Saya sangat takut ketika kebijakan-kebijakan Jokowi yang proyek-proyek yang strategis yang sedang dibangun ini, apakah kalau berlanjut, saya pikir eskalasi konflik kekerasan itu semakin akan meningkat lagi. Dan itu yang nanti akan terjadi. Oke, itu saya dulu. Terima kasih. Terima kasih Bang Ambros. Kompleks sekali, maksudnya berbagai macam persoalan itu dari timur ke barat Indonesia itu sangat kompleks sekali, tapi sepertinya bisa kalau saya pribadi belum pernah mendengar capres dan cawapres itu membawa isu-isu hak asasi manusia. Bahkan selentingan mereka ngomongin soal bagaimana isu penggusuran, bagaimana dampak kebijakan ekonomi mereka terhadap masyarakat sekitar, bagaimana dampak mereka ngomongin soal energi, transisi energi lah, ngomongin soal tambang, ngomongin soal nikah, bagaimana dampak itu ke masyarakat. Terus tadi kalau misalnya dari Sumatera bagaimana konflik agraria, tidak hanya di Sumatera sebenarnya konflik agraria, tapi di banyak tempat itu akan terselesaikan. Ini semuanya belum teruji gitu ya. Nah tapi momentum pemilu yang puncaknya adalah pemilihan capres di Februari nanti itu kan semakin dekat gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa berandai-andai sebenarnya pemilu apa sih? Atau misalnya kita punya bayangan pemilu ideal itu bagaimana sih? Karena katanya anak-anak muda kita ini ya, masa depan itu kan katanya punya kita. Tapi masa depan seperti apa yang mau kita hadapi? Tadi kalau kata Bang Ambros itu kan, konflik ini akan semakin tinggi gitu. Apakah kita sebagai anak muda ataupun misalnya orang-orang yang mau nyalek gitu ya, dia membawa isu anak muda, mau mempertontonkan masa depan seperti apa untuk anak muda gitu kan ya. Nah mungkin KHMA di sini atau teman-teman yang lainnya punya bayangan pemilunya itu kita maunya yang seperti apa sih? Atau mungkin satu lagi pertanyaannya, kalau kita bisa memilih selain 3 pasangan tadi, ya toh, sebenarnya kita mau milih siapa? Misalnya kalau kayak saya ya, saya mungkin mau bilang gitu ya, siapa ya misalnya? Orang-orang di sekitaran kita lah yang selama ini memperjuangkan. Kalau misalnya ngomong di misalnya kami dari Jakarta gitu, saya bisa ngomong misalnya Asfinawati gitu kan ya. Aku mau nyalonin dia misalnya gitu. Atau nggak usah jauh-jauh Asfinawati misalnya kan. Kalau saya ada di Kendeng, saya mau ngajuin Mas Gun misalnya gitu kan ya. Karena mereka yang jelas punya dampak ke kita secara langsung. Gitu. Tapi mungkin teman-teman punya pandangan yang lainnya. Silakan. Oke, aku mau nanggepin karena cukup terpantik juga gitu ya. Karena kan yang ngobrol ini ada kaum muda dari Sumatera sampai bagian paling ujung timur gitu ya. Kemudian juga saat ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oke. Kalau kita tadi juga dikontekskan dengan kemudian pemilu seperti apa yang ideal gitu. Pertama, saya juga ingin membongkar dulu nih, kita harus keluar dulu, jangan sampai kaum muda yang dianggap melek politik itu adalah politik elektoral. Karena tadi menurut saya tadi kalau bicara tentang yang paling melek politik itu adalah kaum muda yang di wilayah-wilayah krisis ini. Ya, atau mereka yang senantiasa berada di wilayah krisis ini. Bukan tadi yang tiba-tiba baliho dan posternya muncul ini representasi dari kaum muda. Bukan itu. Jadi sekali kalau kita mau bicara tentang sebenarnya bagaimana peran kaum muda yang melek politik itu adalah yang berada di wilayah-wilayah krisis. Sebut saja ada sangat banyak. Jadi tadi makanya saya sampaikan mereka sedang meremehkan gerakan kaum muda yang senantiasa terus-menerus kita bangun sampai hari ini. Karena misalnya tadi kalau kita bicara tentang semangat Sumpah Pemuda itu kan adalah juga atau kawan-kawan pada saat itu mereka bicara tentang persatuan seluruh kaum muda melawan kolonialisme atau memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kalau kita mau bicara tentang gerakan kaum muda di Indonesia seperti apa ya. Kita bisa sampaikan kembali begitu bagaimana proklamasi kemerdekaan, kemudian juga bagaimana 32 tahun Orde Baru berkuasa, apa yang dilakukan oleh kaum muda
di Indonesia, dianiaya, dibungkam, dipukuli, kemudian juga dihilangkan secara paksa. Kemudian 25 tahun setelah reformasi, kita juga bisa menyampaikan kembali begitu ya. Kemudian di aksi reformasi di korupsi tahun 2019, gerakan anti omnibus law itu adalah undang-undang cipta kerja. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana gerakan kaum muda yang sangat melek politik dan mereka memiliki keberpihakan yang jelas. Ini juga akan menjawab kita pada sebenarnya pemilu seperti apa yang ideal, kemudian dan juga kaum muda seperti apa yang sedang kita hadapi. Poinnya kan kita juga gak akan bisa tuh berbicara tentang misalnya kaum muda yang mengatakan bahwa tidak cukup dengan cara-cara kita mengekspos permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh partai-partai politik atau bahkan calon-calon yang ada di dalamnya, seperti yang dilakukan bijak memilih misalnya. Gak cukup sampai di situ. Kita gak akan cukup dengan bilang kita perlu mengekspos siapa pelaku-pelaku korupsi, kemudian pelaku kekerasan seksual, kemudian mereka mau mencalonkan diri lagi dan difasilitasi. Gak cukup sampai di situ. Oke. Kemudian juga kita bisa membongkar lagi bagaimana tadi dinasti politik bahwa ada Kaisang, kemudian yang ada di PSI, yang tadi dikatakan representasi PSI, Partai Solidaritas Indonesia maksudnya. Iya. Itu dari awal kan dorongannya adalah oke, ini sekali lagi bawa kaum muda loh gitu kawan-kawan. Jadi kalau kita bicara tentang ngomongin politik, kaum muda politiknya seperti apa, kaum muda yang seperti apa, ya tidak cukup sampai dengan di situ gitu. Kemudian bagaimana tadi dengan Gibran yang mereka beberapa bulan terakhir, karena kan ini kita bicara dalam pemilu hari ini gitu ya, bahkan undang-undangnya pun sudah disiapkan tuh, harus partai-partai besar tadi disampaikan, kemudian sudah disiapkan juga siapa orang-orangnya, makanya hukumnya juga begitu mendukung. Melihat putusan terakhir misalnya kenapa misalnya Gibran itu bisa mencalonkan diri dalam beberapa tahun terakhir. Nah jadi udah jelas, artinya peran-peran seperti yang tadi kita sampaikan, beberapa kaum muda itu yang melakukan hanya mengekspos partai politiknya saja atau siapa yang tidak mencalonkan diri, nggak cukup sampai di sana. Dan itu juga udah pelajaran dari gerakan-gerakan kaum muda yang kita pelajari dari sebelum-sebelumnya begitu ya, bahwa perjuangan mereka bahkan lebih jauh dari untuk menuntaskan bagaimana masa depan di Indonesia nih yang harus kita pikirkan. Kalau tadi para pelakunya juga adalah masih orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan, mereka yang diuntungkan dari seluruh akumulasi kekayaan dan akumulasi penderitaan rakyat, ya bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai pemilu yang ideal atau solusi yang begitu ideal, begitu ya maksudku. Jadi kalau ditanyakan harusnya seperti apa, ini harus berangkat dari konsolidasi paling bawah gitu. Akar rumput ya. Iya, saya juga tidak akan memilih misalnya cap-cip siapa di antara tiga, karena itu juga bukan, menurut saya itu bukan cara kaum muda melihatnya gitu. Mungkin itu aktivis-aktivis tua mungkin ya yang lebih, kemudian mereka menganggap di antara ketiga ini siapa yang terbaik, itu kan cara-cara tua. Jadi ketika ada kemungkinan kaum muda mengikuti pola-pola seperti itu lagi, itu kan sebenarnya mereka musiman atau momentum lain tidak muncul, makanya muncul gitu. Tapi sebenarnya tetap tua juga itu cara berpikir seperti itu ya menurutku ya. Karena kita tadi sudah belajar dari banyak pengalaman dan kemudian gerakan kaum muda seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kemudian untuk melakukan sebuah perubahan yang tadi kita anggap itu. Jadi lagi-lagi ya konsolidasinya harus dibangun dari paling bawah gitu. Kalau kita harus membahas terkait soal pemilu itu. Jadi menurut saya juga ketakutan gitu ya kan saat ini begitu besar gitu ketakutan kalau bicara tentang golput atau ada ini gitu, ada sebuah bayang-bayang ketakutan yang begitu besar. Padahal kan pertanyaannya adalah berarti kenapa ketakutan negara begitu besar? Memang ada benih-benih perlawanan di sana gitu. Ketidakpuasan atas apa yang sedang terjadi. Ada kesadaran politis sebenarnya di sana. Begitu. Jadi harusnya kan mencari tahu kenapa itu terjadi misalnya. Jadi kalau saya sendiri juga melihat lagi-lagi kalau pemilunya seperti ini ya
tidak ada pilihan lain kalau bicara tentang boikot tentang pemilu kan. Boykot. Kalau begitu ya gitu kan. Tadi kita bicara tentang sesuatu yang ideal dan sebenarnya politiknya kaum muda itu seperti apa, kan itu yang mereka mau. Iya, jadi tadi Kak Hema ya, kalau dari jawaban Kak Hema berarti sebenarnya pemilu kita belum ada yang ideal ya. Apalagi pemilu di tahun ini misalkan. Apalagi representasi kaum muda. Iya, representasi kaum muda. Itu representasi semua. Nol. Zero. Iya, karena aturannya sudah disiapkan, aturan yang untuk meloloskan pasangan ini sudah disiapkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ideal, ya nggak ada yang ideal. Kalau disuruh milih tadi soal ideal juga, Kak Hema mengatakan bahwa ya orang-orang yang memang ditapak misalkan, yang memang terkena langsung sama pelanggaran-pelanggaran itu, yang memang berjuang ditapak, ataupun misalkan teman-teman yang senantiasa mendampingi teman-teman yang ditapak. Itu jawaban dari Kak Hema ya. Mungkin kita bisa tanya dari Kak, siapa dulu ya? Kak Eta kali ya? Oh, Kak Eta. Gimana nih Kak Eta? Pemilu yang ideal menurut Kak Eta seperti apa? Dan kalau disuruh milih, kira-kira mau pilih siapa? Atau mau pilih saya aja jadi presidennya Kak Eta? Ya kalau ini ya mungkin agak ini tuh adalah Di situ, yang nonton. jadi ini kita oh ada nih yang biasa terjadi. Oh kalian nih ini kelompok-kelompok yang suka protes-protes nih. Ya cobalah kalian jadi. Merem ya. Kalian kan muda, energinya banyak. Itu aja. Kalianlah yang mencalonkan diri masuk ke ya karena sistem kita saat ini masih pakai partai politik ya. Saya nggak tahu ke depannya kalau tiba-tiba nggak harus pakai partai politik apalagi yang akan terjadi. Tapi ada tuh yang sering selentingan yang sering kita dengar, bahkan ini sudah jadi kayak hal yang memuakkan gitu ya, capek kita dengar. Kalian yang suka protes-protes tuh cobalah kalian menjadi pemimpin. Yang jadi pertanyaan lanjutannya adalah ketika orang sebersih apapun, ini loh analogi saya gini, ketika baju seputih apapun itu gitu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang penuh dengan lumpur, bajunya akan jadi berlumpur. Artinya sistemnya yang memang rusak gitu, sistemnya yang mesti diperbaiki. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita butuh pemilu, apakah kita butuh pemimpin, misalnya kita butuh presiden sebagai syarat sebuah negara, ya itu nanti gitu. Kalau sistemnya udah benar, saya kira ketika sistemnya dirembukan bersama, sebagai keputusan bersama, ada seluruh kelompok bisa menjadi seluruh kelompok bisa menyampaikan atau seluruh orang bisa menyampaikan pendapatnya termasuk anak muda, karena anak muda dan politik itu selalu dianggap kamu sok tahu soal keberhasilan negara ini, soal keamanan negara ini, kamu sok tahu banget gitu. Jadi kalau tadi analoginya adalah sebersih apapun orangnya, misalnya gitu, ada kelompok yang misalnya siapa ya, saya mau mencalonkan siapa mbak siapa gitu, atau kak siapa bang siapa gitu ya, bisa saja. Tapi kalau selama sistem, saya nggak percaya selama sistemnya buruk, input yang baik pun itu hasilnya akan buruk, karena tidak sedikit kok kawan-kawan kita, teman-teman kita yang juga masuk ke dalam ruang-ruang seperti itu, dan tetapi karena sistemnya dikuasai oleh segelintir orang yang punya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, memperluas wilayah kuasanya, kemudian menghancurkan ruang hidup perempuan, menghancurkan ruang hidup petani dan nelayan dan seterusnya, itu dan dia punya kuasa ya, bahkan bisa mencetak aturan satu malam gitu, kemudian dia bisa menggunakan alat kekerasan gitu, baik yang legal maupun yang informal ya. Jadi dia bisa menggunakan alat-alat itu karena punya kuasa. Saya kira ketika ada orang-orang ini atau kelompok ini yang menguasai dan membuat sistemnya, sebaik apapun orangnya atau semudah apapun orangnya, sekuat apapun, seenergik apapun, juga akan menjadi runtuh gitu, karena sistemnya emang yang buruk. Jadi saya kira yang perlu, sebelum kita menuju kepada penting nggak ini pemilu, kita mesti lihat sistemnya emang udah sebobrok ini gitu. Kita tidak mau dipaksa untuk
harus ikut arus seolah-olah penting untuk ikut pemilu. Kita harus mengkritisi aturannya dulu atau mengkritisi mekanismenya dulu. Nggak mau nih kita dipaksa untuk masuk ke mekanisme yang buruk, lantas menghasilkan orang-orang yang tentu saja bermasalah, yang tidak akan bersama dengan kita, bersama dengan rakyat, bersama dengan orang muda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sampai sekarang, misalnya sejak tahun lama gitu ya, masalah pelanggaran HAM, masalah penggusuran orang, masalah rasisme dan seterusnya itu akan terus bercokol gitu. Kita tidak mau kalau sistemnya masih buruk. Kalaupun misalnya pemilu yang seperti apa, saya kira ketika semua lapis masyarakat sudah paham pentingnya kita melakukan pemilihan, kita memilih siapa yang memimpin, orang yang memimpin nantinya pun calon-calonnya juga punya keberpihakan, hormat ya, minimal hormat kepada rakyat, hormat kepada kita sebagai warga negara, saya yakin bisa menjalankan. Walaupun saya nggak tahu kapan, walaupun saya tidak ingin membayang-bayangkan, tapi kalaupun bisa, mungkin ketika sistemnya sudah bersih, ketika sistemnya sudah jujur, ketika sistemnya sudah terbuka, saya kira akan melahirkan orang-orang atau kelompok atau bentuknya mungkin tidak satu negara, bisa kepulauan yang merdeka dan lain sebagainya, itu mungkin saja terjadi, tidak lagi pakai partai politik yang disusun dan dibentuk oleh kelompok-kelompok pemodal, tetapi lebih kepada kelompok yang jujur, bersih, demokratis, setara, kemudian punya keberpihakan terhadap kelanjutan atau masa depan bangsa dan juga anak muda tentu saja ya, pemikiran-pemikiran yang dinamis, pemikiran yang terus inovatif, saya kira bisa berkembang di situ, tidak pada bercokol kepada yang punya kepentingan, yang merasa bahwa anak muda sok tahu, anak muda kelompok yang cuma akan digunakan, tetapi anak muda adalah kelompok penting yang diajak untuk menggerakkan roda demokrasinya. Kupikir sih begitu ya harapan saya. Jadi kalau ditanya pemilu seperti apa, saya nggak mau deh ngomongin pemilu, saya udah galau nih dengan smelter dan IKN, bisa nggak yang lain aja gitu. Udah mulai muak. Kayaknya Kaeta galau terus ya. Kalau Kaulan gimana Kaulan? Sebelum Mira, nanti kalau Kaeta setelah itu Mira ya. Kan ini lomba-lomba krisis lagi. Ya, sama ya. Jadi memang kalau kita berbicara soal bagaimana sih pemilu yang ideal gitu kan. Nah, kita balik lagi ke sistemnya sekarang. Itu kan kita melihat bagaimana sih sistem yang terjadi saat ini gitu kan. Bahwa ya partai politik itu kan sekarang muncul dan kelihatan jelas gitu kan bagaimana kekuasaan partai itu sangat kuat gitu kan, berpengaruh kepada para pemimpin ini, dan juga kita melihat bagaimana siapa-siapa saja yang ada di belakangnya gitu kan, para oligarki yang begitu kuat gitu kan. Nah, kalau kita berbicara pemilu yang ideal, yang itu satu sistemnya tadi seperti yang Kak Eta bilang gitu kan, dan juga memang yang kita inginkan itu pemimpin yang seperti apa gitu kan ya. Satu, sebenarnya pemimpin yang betul-betul memang pro terhadap rakyat gitu kan, bukan hanya rakyat oligarki mungkin bisa dibilang rakyat juga gitu kan, tapi segelintir, bukan yang kita sebut rakyat secara luas gitu kan. Itu yang pertama. Terus kemudian memiliki apa ya, visi misi yang memang tadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau dalam bayang saya itu memang pemimpin siapapun gitu kan, siapapun, tapi yang memang tidak tersandera gitu kan oleh kekuasaan atau oleh oligarki gitu kan, yang hanya untuk mementingkan kelompoknya atau usahanya sendiri gitu kan. Nah, kalau kita berbicara terhadap lingkungan nih,
pemimpin yang seperti apa sih yang menurut kita itu yang pas gitu kan. Kalau siapanya itu siapa saja bisa menjadi pemimpin gitu kan. Tapi memang mempunyai catatan penting gitu kan. Misal nih, misal di tapi bukan cuma di isu lingkungan ya, tapi ini saya mencontohkan gitu kan. Misal kalau di isu lingkungan nih, pemimpin itu memang bukan hanya berjanji, tapi memang merealisasikan gitu kan. Bagaimana kalau kita berbicara krisis iklim saat ini gitu kan, transisi energi itu yang melepaskan gitu kan, yang tidak tersandera oleh ketergantungan dengan energi fosil batu bara gitu kan. Ini salah satu contoh. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Jadi dia harus kompleks gitu kan dari segi lingkungan, kemanusiaan, pertanian dan lain-lain. Jadi itu tidak ada orang yang dirugikan gitu kan. Jangan sampai kalau sekarang kan kita melihat banyak para pemilih gitu kan, terutamanya pemilih pemula gitu kan. Dan kalau misal kita berbicara implementasi di apa implementasi di lapangan gitu kan sekarang masih banyak tuh orang-orang yang eh, pergi ke TPS gitu kan karena dikasih uang, terus karena dikasih sarung atau baju gitu kan, itu yang masih terjadi saat ini kan, bukan dengan keinginan sendiri bahwasanya saya akan memilih si A karena dia memang akan membangun bangsa ini gitu. Oke, jadi tadi Kak Olens juga dengan harapan yang sama ya. Berarti dari sistem, kalau sistemnya masih buruk ya gimana kita mau menciptakan pemilu yang ideal gitu. Kemudian juga soal gimana ada juga dibahas soal serangan pajar juga tadi ya. Ini sebenarnya jadi PR. Amplop. Oh, amplop. Ini sebenarnya jadi masalah yang sudah dari dulu sering terjadi, tapi lebih luas lagi tadi aku menangkap dari Kak Olens gimana sih supaya ya pemimpin kita di masa depan ya memang orang-orang yang bukan mereka sebenarnya bukan kita berhadap pro terhadap masyarakat, tapi memang mereka harusnya pro terhadap masyarakat, karena kalau bukan dari suara masyarakat ya mereka tidak akan bisa menduduki singgah sana yang sangat mewah itu gitu. Lanjut kita ke Kak Mira, ini mau balap-balapan krisis. Kak Mira atau Bang Ambros silakan. Ya. Ya, siapa duluan nih? Silakan Bang. Ya, bisa 3-4 menit, 5 menit. Yalah, dari Papua aja dulu ya. Oke. Saya kalau dibilang yang soal tadi ya, pas momentum Hari Sumpah Pemuda ya, walaupun orang Papua tidak pernah ikut terlibat dalam Sumpah Pemuda, selalu negara klaim. Jadi bagian itu kasih clear sedikit dulu. Dalam konteks situasi politik hari ini, negara membangun pemuda-pemuda yang oportunis, dalam artian melihat di lingkungan sekitarnya yang orang sedang menderita, tapi lebih dominan dia dipaksakan untuk jadi buruh, untuk kamu jadi anggota DPR, jadi PNS dan sebagainya, supaya bisa memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Padahal ada hal lain yang ada peluang-peluang lain yang mereka bisa isi. Soal calon tadi ya, calon-calon ideal itu saya pikir yang paling penting itu orang-orang yang bisa berkomitmen pada korban dan dia bisa melaksanakan atau menyelesaikan kasus-kasus problem yang misalnya pelanggaran HAM dan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan penggusuran paksa dan sebagainya. Dalam konteks 3 calon yang sudah daftar ini, saya tidak melihat potensi itu. Justru mereka ini punya latar belakang masalah yang banyak. Kalau dibilang calon presiden yang ideal itu, saya pikir soal sistemnya itu harus diubah. Kita coba lihat soal misalnya negara kalau krisis beras diambil dari Kalimantan misalnya, ikan misalnya di Maluku, terus soal kelapa sawit misalnya di Kalimantan dan di Papua, soal emas dan sebagainya. Tapi yang menentukan calon presiden itu selalu orang Jawa, orang dari Pulau Jawa. Ini kan rasis. Betul. Sebenarnya kita yang di luar ini
sebagai pelengkap kekuasaan hari ini, gitu, pelengkap untuk bagaimana memuaskan atau memperkaya mereka. Dalam konteks ini sebenarnya itu harus ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan soal dalam rekrutmen calon presiden dan sebagainya. Kemudian tapi pada kenyataannya tidak. Satu aturan itu bisa berubah ketika bapaknya jadi penguasa, jadi oligarki. Bagaimana mereka bisa meloloskan kepentingan mereka itu baru bisa. Tapi dalam konteks yang tadi itu tidak. Kemudian kalau dibilang seperti apa sosok presiden ideal, ya hanya Gus Dur yang bisa berpihak pada korban. Dan kami mungkin butuh kayak orang-orang seperti Gus Dur yang bisa melihat konteks persoalan dari, walaupun dia penglihatan terganggu tapi hatinya terbuka. Berbeda dengan calon pemimpin-pemimpin yang hari ini 3 calon yang masuk bicaranya kuat tapi kelakuannya kayak setan, bukan parah. Kalau calon presiden idealnya itu saya pilih Haris, Fathia, Abisnawati, dan Dilaksono, orang-orang Indonesia yang hebat dan bisa berpihak pada korban. Itu yang saya terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ambrus. Bagaimana Mira? Mau pilih siapa? Bukan pilih namamu sendiri toh, Mira Amin. Aku tunjuk wapres, Mbak. Oh iya, gimana Mir? Kalau dari Sulawesi? Aduh, gimana apa nih? Disuruh memilih. Bagaimana pemilu yang ideal? Menurut agak panjang sih Mbak ya. Kalau mengidealkan, gitu ya. Mengidealkan pemilu, aku harus mengidealkan dulu demokrasi itu sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya akan melihat bagaimana pemilu yang ideal, ya kita harus melihat bagaimana demokrasi itu berjalan dulu, gitu. Kalau misalnya hari ini kan demokrasi itu representasinya kan harusnya dalam ruang-ruang publik semua orang punya partisipasi yang sama gitu. Artinya dalam kebijakan apapun atau dalam menyampaikan pendapat harusnya tidak ada pembatasan, tidak boleh direspon dengan represi atau kekerasan atau diskriminasi, kriminalisasi yang seperti kita alami sekarang. Nah, kalau misalnya posisi ini sudah ideal, maka mungkin saja pemilu itu akan juga ikut ideal. Jadi saya merepresentasikan demokrasi sebagai ruang publik. Nah, sekarang ruang publik ini sudah mulai dimasuki oleh pasar dan kekuasaan gitu. Jadi mengidealkan demokrasi seperti yang di kepala kita mungkin akan lebih sulit lagi, apalagi mengidealkan pemilu itu sendiri gitu. Jadi sejauh ini saya masih sama mungkin ya dengan posisi saya beberapa tahun terakhir soal karena menurut saya belum menemukan pemilu yang ideal, maka saya memilih untuk tidak memilih gitu. Jadi memilih itu juga adalah pilihan. Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Ya seperti itu Mbak Mel. Singkat, padat, dan jelas ya. Singkat banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah sangat lama sekali. Maksudnya ruang-ruang kita ngobrol ini sebenarnya bisa juga nanti berpindah di ruangan yang lain. Tapi saya minta untuk closingnya satu kata saja teman-teman. Apa yang merepresentasikan pemilu di dalam pikiran teman-teman? Oligarki. Silakan Kak Hema. Ini aku mau langsung tunjukin ini. Kalau Kak Hema bagaimana? Satu kata saja. Oke. Kak Olan gimana? Kak Olan kita dari Sumatera ke Papua ya. Kak Olan dulu. Kak Olan bagaimana? Menantang. Apa Kak? Menantang. Aduh, menantang loh dia. Dari Sumatera, dari Jawa. Oke. Satu kata buat pemilu, boykot. dari Kak Eta bagaimana Kak Eta? Pemilu. Satu kata banget ya? Iya, satu aja Kak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Pilu. Pemilu, oke. Mira gimana Mira? Kalau Mira bagaimana? Satu kata untuk pemilu, komoditas. Bang Ambrus bagaimana Bang Ambrus? Pemilu melahirkan oligarki kekuasaan. Oke, satu katanya berarti oligarki. Pemilu itu oligarki. Eno?
Pencitraan. Mela gimmick-gimmick. Ya, teman-teman terima kasih. Yang ini kita obrolan tongkrongan hahihi lah ya, tapi sebenarnya ini kita semuanya sedang galau. Kalau tadi kata Kak Eta semuanya sedang galau, kita semuanya sedang miris, kita semuanya sekarang sedang marah kalau kata Hema, kecewa gitu ya. Cuman memang kalau kata anak-anak muda zaman sekarang tuh udah nggak bisa berkata apa-apa lagi lah kita. Iya. Ya kan udah saking penatnya gitu. Jadi semua itu cuma bisa diketawain aja. Tapi kami percaya di sini bahwa sebenarnya kita semuanya yang selama ini juga yang selama ini juga banyak bergerak dalam berbagai macam isu dan pelanggaran hak asasi manusia, itu kita semuanya punya keberpihakan yang jelas. Kita tahu bahwa politik saat ini itu dia hanya digunakan dan hanya menjadi gimmick para oligarki saja, tapi banyak sekali masyarakat yang terdampak pada kebijakan oligarki ini yang tidak pernah dibicarakan. Ya, sekian teman-teman, terima kasih banyak Kaulan, terima kasih juga di sini ada Hema, lalu juga ada Kak Eta, ada Mira dan juga ada Bang Ambros di sini, dan juga mohon maaf kalau tadi ada suara yang ini karena ada anak saya di sini. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye, terima kasih semuanya. Salam buat kawan-kawan apa tadi Bang? Iya, kayak gini. Bye bye. Salam buat kawan-kawan Indonesia. Salam buat Papua. Bang, salam buat kawan-kawan Papua dari Indonesia, Bang. Oh. Terima kasih.